Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Dan malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul penyembahan adalah pilihan terbaik. Penyembahan adalah pilihan terbaik. Nah, saya sudah mungkin berulang-ulang mengatakan ini kalau saudara menonton live di TikTok saya. Karena saya sekarang sedang aktif juga memberitakan Injil lewat TikTok, ya. Karena saya melihat media ini Tuhan sedang pakai. Bahkan seringkali saya live ada orang-orang yang dari Singapura, dari Medan, dari Lampung, dari Jayapura, mereka ikut menyaksikan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, saya senang sekali waktu saya lihat secara khusus gereja, ya, Jesus King of Life, ya. Saya cukup ikuti di grup-grup pendeta maupun di Facebook, ya, dan saya sebagai dalam tanda kutip orang tua, saya senang sekali, ya. Ada pendeta luar biasa membuka satu gereja di kota di Jakarta. Ini memang tidak gampang karena persaingannya begitu luar biasa. Tetapi saya percaya ini yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Amin. Saya selalu berkata kepada teman-teman saya, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi. Karena waktu kita kejar mimpi kita akan menikmati dan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada apa yang ingin saya bicarakan malam ini. Penyembahan adalah pilihan terbaik. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita selalu ditantang untuk membuat pilihan. Apakah saya mau memilih seperti ini? Saya mau memilih hidup seperti ini? Saya mau memilih konsep hidup seperti ini? Atau saya mau memilih hidup seperti ini? Pilihan-pilihan kita menentukan apakah pada akhirnya kita menikmati kehidupan ini atau tidak. Nah, kita baru saja membaca tentang dua pribadi, yaitu Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah gambaran dari orang percaya dalam segala zaman, ya. Bagaimana respon Marta, bagaimana respon Maria, itu menentukan apa yang mereka alami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya senang untuk kita belajar malam ini dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa pelajaran terbaik kita akan dapatkan dari pilihan mereka. Saudaranya, saya akan lebih banyak berkhotbah dari ayat, atau saya akan fokus kepada ayat yang ke-42. Tetapi saya percaya bahwa kisah ini perlu dibaca dengan baik. Kenapa Alkitab menunjukkan ada orang-orang yang luar biasa? Kalau kita baca Alkitab, contohnya kita mulai dengan Abraham, kemudian kita kenal Ishak, kita kemudian kenal Yakub yang akhirnya melahirkan keturunan Israel yang luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya dalam hidup mereka membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Kita tahu Abraham. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Ron Oaks. Ron Oaks mengatakan bahwa dalam judul bukunya adalah Gerakan Pentakosta Mengalami Krisis. Dia mengatakan, kenapa dalam sejarah para bapak leluhur atau para patriark, mereka begitu luar biasa, mereka tidak sempurna, tapi mereka mengerjakan
pasal 12, tiap kali Abraham berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia membangun Mesra sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan. Dan itu mengubah kehidupan Abraham. Itu membuat Abraham melahirkan sesuatu yang besar. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. John Wesley, seorang penginjil dunia yang terkenal, pernah berkata bahwa kalau engkau mengejar dunia, maka engkau akan kehilangan surga dan dunia. Tapi kalau engkau mengejar surga, engkau akan mendapatkan surga dan juga dunia. Artinya saya dan saudara harus membuat pilihan dalam kehidupan ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus membuat pilihan. Dan saya melihat pilihan yang dibuat oleh Maria adalah duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kehidupan. Saya waktu berpikir tentang kebenaran ini, seringkali kita berpikir, yang banyak duduk di kaki Tuhan itu kan cuma pendeta, ya, atau majelis gereja. Saya ini jemaat biasa. Saya ini jemaat awam. Saya mau katakan kepada saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak punya konsep seperti ini. Amin. Kita semua ditentukan oleh hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Kalau saudara dan saya dan saudara intim dengan Tuhan, itu akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita, secara khusus memilih untuk menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita memilih sesuatu yang salah, bahkan kami dalam perjalanan kami dari Malang, ya, ini kakak dari istri saya, dan juga ada anaknya dan juga anak mantu, dan juga ada anak saya, Angel, yang ada di sini, yang baru di wisuda di Malang kami datang. Nah, dalam perjalanan kami sering sharing, karena kebetulan ada keluarga dari kelompok lain, saudara-saudara, ya, masuk di dalam kekristenan, tapi mereka sebenarnya bukan Kristen sebenarnya. Nah, kami diskusi, dan dalam diskusi itu dia sangat militan. Dan kami coba diskusi, tapi ya, dia cukup keras. Ya, tapi dalam itu pilihan. Dan apa yang saya katakan kepada dia, pilihanmu itu menentukan kekekalan. Artinya kita tidak boleh sembarangan untuk memilih. Amin. Dalam hidup kita tidak perlu memilih yang benar, yang tepat, sehingga kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang luar biasa. Jangan asal pilih. Sama seperti itu ada Mo Papua. Katanya Yakob satu waktu diambil keputusan pindah agama. Jadi dia mulai belajar bahasa-bahasa agama katanya. Dia belajar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, pokoknya dia belajar. Ya. Nah, satu waktu dia dengan Timotius berjalan. Bawa Timotius lagi bawa mobil, mereka jalan di hutan. Waktu jalan-jalan begini mereka kaget. Ya. Karena ada orang gantung diri. Dan waktu ya Yakob melihat, karena dia sudah pindahkan, waktu Yakob lihat, Yakob kaget dan langsung dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Timo ini heran karena bahasanya sudah beda. Jadi Timo bilang, Yakob, kau bilang apa? Apa artinya apa yang tadi kau bilang? Yakob dengan tenang berkata, itu artinya sekali di udara tetap di udara. Nah, saya dan saudara dalam hidup ini Tuhan mau supaya kita memilih yang terbaik. Amin. Karena pilihan itu menentukan bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Tuhan mau supaya saya dan saudara memilih yang terbaik. Nah, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan malam ini. Yang pertama, pujian penyembahan adalah pilihan terbaik karena hanya satu yang perlu. Yesus mengatakan kepada Marta, ya, dia mengatakan bahwa hanya satu yang perlu. Artinya ini sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang kita harus sadari sebagai orang Kristen,
kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam bahasa Yunani, kata perlu itu berasal dari kata Yunani kria. Kria itu bukan saja perlu, ya, tapi kria mempunyai arti kebutuhan. Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa dalam hidup ini kebutuhan kita adalah duduk di kaki Tuhan. Kebutuhan terbaik saya dan saudara adalah duduk di kaki Tuhan. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Seringkali kita bangun pagi dan kita berpikir bahwa kebutuhan terbesar saya adalah uang. Akhirnya kita kejar uang, dan kita tidak mendapatkan uang, dan juga kita kehilangan segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa ada satu yang kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Amin. Ada satu yang kita perlukan, ada satu yang kita butuhkan. Bahkan arti lain dari kria dalam bahasa Yunani adalah tugas. Ada satu tugas penting sebagai orang Kristen, orang percaya, adalah duduk di kaki Tuhan. Amin. Karena itu adalah sesuatu yang penting. Ada seorang pemikir terkenal pernah berkata, ada satu ruang kosong di dalam semua manusia atau setiap manusia, dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, tidak bisa diisi oleh yang lain. Nah, saya tidak mengatakan Tuhan di sini adalah agama, tidak. Tuhan di sini adalah hubungan. Itu sebabnya Yesus memuji Maria. Maria menyadari bahwa ada satu yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan. Duduk untuk intim dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena fakta kehidupan ini, ada banyak orang kaya di dunia tapi tidak bahagia. Saya pernah ketemu dengan orang yang dianggap paling kaya di Ternate, tapi tidak bahagia. Kelihatan banyak uang, punya rumah di mana-mana, di Jakarta, di Surabaya. Ya, saya teman baik dari anakku, tapi mereka tidak bahagia. Saya bisa lihat. Ya. Kenapa? Karena ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan saya berani mengatakan sekali lagi bahwa ruang kosong ini bukan agama, bukan pelayanan. Ya. Karena kalau kita bicara tentang kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak kali orang Kristen salah konsep. Mereka berpikir kalau mereka melayani Tuhan, sudah pasti mereka intim dengan Tuhan. Belum tentu. Ya. Orang bisa melayani tapi tidak intim dengan Tuhan. Tapi orang intim dengan Tuhan pasti melayani Tuhan. Amin. Karena itu kita harus sadar bahwa ada satu hal yang perlu dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu saya dan saudara memiliki kehubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita sadar, Tuhan, saya lebih perlu ini, saya butuh ini. Saya 1 tahun belakangan, itu sebabnya Tuhan sedang bawa saya berbicara tentang pujian penyembahan. Karena saya melihat banyak kali waktu orang bicara pujian penyembahan hanya bicara untuk tim altar. Seolah-olah jemaat tidak perlu terlalu mengerti pujian penyembahan. Padahal saudara, apakah jemaat nanti tidak pergi ke surga? Jemaat pergi ke surga, betul? Apa yang kita kerjakan di surga? Memuji Tuhan. Nah, kalau di dunia mereka tidak mengerti. Ya, itu sebabnya kalau saya seminar pujian penyembahan sekarang lebih banyak di Maluku Utara, saya tidak minta pelayan altar, saya minta semua jemaat. Karena saya percaya kalau gereja yang bagus, gereja yang kuat, maksud saya gereja yang luar biasa, adalah semua jemaat tahu menyembah Tuhan, bukan tim altar. Karena tim altar tidak bisa mengubah apapun di bawah. Yang bisa mengubah kehadiran Tuhan di seluruh ibadah.
Dan saya juga menanamkan kepada diri saya sendiri. Saya menceritakan diri bukan untuk sombong. Saya sadar karena ada satu pencobaan buat saya sebagai pendeta. Saya tidak tahu pendeta lain. Tapi kadang-kadang kita melayani Tuhan, kadang-kadang cuma ya karena kewajiban pelayanan. Karena memang hamba Tuhan. Kita buka Alkitab, karena kita mau khotbah. Kita berdoa khusus karena mau pelayanan. Tapi kalau tidak pelayanan, tidak berdoa. Ya. Kita lupa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara sadar itu kebutuhan terbesar, hidupmu akan mulai berubah. Nah, ambil contoh yang bagus saja. Ya, tadi pagi saya baru berkhotbah di GPI Basilea di Jakarta sini. Saya lupa nama tempatnya. 2 kali khotbah, ibadah pertama dan kedua, dan setelah itu kami pulang. Secara manusia capek, ya, karena saya tadi malam tidur dan setel alarm untuk bangun jam 4. Saya perlu tidur sebenarnya, tapi saya ada pelayanan sore. Ya, saya lebih butuh tidur atau saya lebih butuh Tuhan untuk pelayanan? Ya, saya lebih perlu Tuhan kan? Nah, saya mengambil keputusan untuk tidak tidur dan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan 1 jam, menyembah Tuhan. Karena saya perlu Tuhan. Amin. Setiap hari kita sudah perlu Tuhan. Kalau begitu harus cari Tuhan pagi-pagi. Bangun pagi, jangan pikir cicilan mobil dulu, pikir Tuhan. Ya. Jangan pikir dulu statusmu di Facebook. Pikirkan kebutuhanmu adalah Tuhan. Dan saya percaya kalau mulai dengan Tuhan, hari itu menjadi hari yang luar biasa. Amin. Hari yang dahsyat. Hari yang akan menjadi hari penuh dengan mujizat. Karena waktu kita berjalan dengan Tuhan, waktu kita duduk di kaki Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, apa yang kau inginkan, Tuhan akan mulai buka jalan. Karena kau tahu bahwa kebutuhan terbesarmu adalah Tuhan. Nah, waktu saya berpikir tentang ini, saudara, saya sedikit menganalisa dalam pengertian itu. Tidak disebutkan bahwa Maria ini pendeta dan Marta jemaat. Mereka semua jemaat. Tapi Tuhan menuntut hal yang sama. Teristimewa kalau kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, Tuhan hadir dalam ekonomi kita, Tuhan hadir dalam pelayanan kita, Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Kalau kita sadar bahwa kita mau Tuhan hadir, maka seharusnya kita sadar kebutuhan terbesar saya adalah Tuhan. Saya perlu Tuhan. Ya, saya perlu Tuhan. Ada kesadaran belakangan ini sudah. Tidak usah orang lain, tapi saya sadar diri. Saya sudah 55 dan menjalani 56. Puji Tuhan masih sehat, sempurna. Tetapi saya sadar bahwa saya perlu Tuhan. Karena waktu Tuhan. Artinya saya harus lebih banyak cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, sama seperti Maria. Kalau Yesus berkata hanya satu yang perlu. Apa? Kita saya perlu ini. Saya perlu istri, saya perlu suami. Tuhan tahu itu. Duduk di kaki Tuhan. Maka apa yang engkau perlukan itu Tuhan akan siapkan. Amin. Ini kalau berkata saya perlu duduk di kaki Tuhan. Karena Tuhan mau kita punya rumah. Iya. Saya sudah alami. Saya ada di Manado 2004. Kami kontrak rumah beberapa tahun dan tiap tahun
kontrak selalu jadi beban. Jadi saya produktif. Tapi saya tahu bahwa kebutuhan terbesar saya adalah Tuhan. Saya ambil keputusan yang keluar kami doa bukan tiap hari, tiap minggu. Dan 1 tahun kemudian Tuhan siapkan kami rumah. Ya, tidak gratis memang, tapi itu mujizat karena saya tidak keluarkan uang 1 sen. Kami punya rumah. Dan puji Tuhan memang itu cicil di bank. Tahun lalu bulan November rumah lunas. Tidak utang apapun, tidak pernah pinjam, tidak pernah jual apapun. Karena kalau kita duduk di kaki Tuhan, Tuhan tahu bahwa Tuhan Dia tahu kok. Seringkali kita yang mau lebih sibuk dari Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau. Nah, saya tidak mengatakan soal tidak perlu kerja, harus kerja. Tapi mulailah setiap hari dengan kesadaran kebutuhan terbesar saya adalah Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Yang kedua, pujian penyembahan adalah pilihan terbaik. Karena itu adalah bagian terbaik. Dalam ayat yang ke-40, Yesus berkata, hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang Tuhan maksudkan dengan memilih bagian yang terbaik? Saya percaya Tuhan sedang mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, saya dan saudara sebagai anak Tuhan, saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pilihan yang terbaik atau bagian yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan. Ya. Mungkin orang berkata, Pak Pendeta itu pengajaran kuno, dakwah kuno. Yang penting Tuhan senang. Yang Tuhan berkata bahwa itu bagian yang terbaik. Saya coba lihat kata Yunani untuk terbaik. Itu berasal dari kata Yunani agathos. Apa itu agathos? Ya, di Manado dekat rumah saya ada orang buka air isi ulang dan dia beri nama air isi ulang agathos. Ya, luar biasa. Ya, tapi agathos bukan saja berbicara tentang terbaik. Tapi agathos bicara tentang yang murni. Ya. Kalau saya dan saudara duduk di kaki Tuhan, di situ saya dan saudara akan dibereskan oleh Tuhan. Hati nurani kita, pikiran kita, kelemahan kita, dosa kita akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kalaupun kita melayani pelayanannya murni untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita semua butuh berkat, itu pasti juga. Kan kita hidup di dunia. Kalau di surga nanti mau tidak perlu. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati kita, maka pelayanan kita bisa dikotori oleh berbagai motivasi. Padahal kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita dimurnikan, berkatnya akan lebih luar biasa lagi. Amin. Karena itu Tuhan mau supaya kita memilih bagian yang terbaik, yaitu bagian yang murni. Ya, arti lain dari agathos adalah yang mulia. Jadi duduk di kaki Tuhan itu mulia, saudara. Ya, kenapa mulia? Karena pelayanan. Ini kita bicara pelayanan, ya. Pelayanan ini bisa dikotori, saudara. Termasuk saya. Ya, saya khotbah malam ini dan sudah banyak amin saya rasa bangga. Wah, puji Tuhan kita khotbah lumayan aneh. Dan saya mulai sombong. Ya. Akhirnya kemurnian pelayanan itu dikotori. Akhirnya sesuatu yang mulia itu dikotori. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita harus memilih yang terbaik. Bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Yaitu saya dan saudara duduk di kaki Tuhan. Saya percaya ini juga bukan hanya sekedar pelayanan, tapi saya percaya seluruh kehidupan kita. Kalau kita belajar untuk duduk di kaki Tuhan, ya, kita belajar untuk mengambil waktu
mengambil bagian terbaik itu duduk di kaki Tuhan, maka saya dan saudara akan sungguh-sungguh melihat hal-hal yang luar biasa mulai terjadi. Amin. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, kita mendahulukan Tuhan. Ya. Saya suka mengutip ini dan mungkin berulang-ulang. Ya. Jadi seperti Kristus sama berkata, saudara, mana mungkin saudara melayani raja dan tidak mendapatkan berkat raja? Tidak mungkin. Saya sedang bicara pelayanan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Artinya kalau saya dan saudara sungguh-sungguh melakukan, memilih bagian yang terbaik seperti Maria, maka saya dan saudara akan melihat betapa luar biasanya kehidupan kita. Kenapa kehidupan kita biasa-biasa? Ya. Bahkan ada orang-orang yang kelihatan produktif tapi hidup dengan stres. Kenapa? Karena kita tidak memilih bagian yang terbaik. Kita tidak memilih bagian terbaik. Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33, Matius yang pasal 6 ayat 33 di Matius, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Saya pernah bertemu dengan om dan istri saya. Dia datang ke Indonesia. Dan satu pagi kami doa, dia pelayan Tuhan juga. Waktu dia membacakan ayat ini, dia bawa renungan singkat. Waktu dia membacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, tahukah kamu bahwa kata ditambahkan kepadamu di dalam bahasa Belanda, kata yang dipakai adalah dihamburkan. Artinya kalau saya dan saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, memilih bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, ambil waktu setiap hari duduk di kaki Tuhan. Karena kita sadar kita perlu Tuhan, kita pilih yang terbaik itu duduk di kaki Tuhan, maka berkat Tuhan itu pasti dicurahkan. Amin. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu uang di dompet saudara. Apakah yang lembar merah atau pati murah? Karena sedang terjadi peperangan. Ya, pati murah melawan Belanda. Karena uang 1000 itu kan pati murah. Tuhan tahu. Tapi bagaimana kita memilih? Apa yang kita pilih dalam kehidupan ini? Saya percaya Tuhan mau supaya kita memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, memang ini tidak gampang, ya. Tapi saudara harus mulai mencoba. Mungkin itu berkata Pak Pendeta, kita tidak ada waktu. Bagi saya itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Kita bisa main HP berjam-jam, kita bisa main game berjam-jam. Kemudian kita bilang kita tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Saya pikir ada yang salah dengan kita. Kita bisa nonton TikTok berjam-jam, tapi duduk di kaki Tuhan ber1 jam kita tidak bisa. Yesus kan berkata, ya tak sanggup kamu menjaga 1 jam. Artinya 1 jam itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting. Saya dan saudara harus mengambil keputusan mulai hari ini. Apapun pekerjaanmu, apapun kesibukan. Mungkin kalau kita bekerja pagi saya tidak bisa karena saya harus berangkat kerja, tempat pekerjaan saya jauh. Ambillah waktu malam. Ambillah waktu malam. Mulailah. Mungkin 1 jam agak setengah mati. Mulailah. Karena saya juga dalam keluarga kami memulai beberapa tahun yang lalu. Dalam keluarga 1 jam kami pakai itu worship night, voice of worship. Kami pakai itu menyembah 1 jam. Ya, menyembah 1 jam. Kenapa? Karena kami sadar hanya Tuhan yang kami perlukan. Hanya Tuhan yang terbaik yang bisa menolong hidup ini.
Saya sebagai ayah, saya tidak bisa tolong anak saya. Ya. Saya tidak bisa tolong dia. Waktu dia putus kuliah oleh karena dibully, dia pulang, saya tidak bisa tolong. Ya, karena mau cari kerja bagaimana? Dia hanya biasa SMA. Dan kami ambil keputusan untuk cari Tuhan. Dan bulan Maret dia ditelepon untuk masuk kerja di kantor pemerintah. Kalau bukan Tuhan kan mana mungkin? Ya, ada banyak sarjana juga belum ada kerjaan. Kalau ijazah SMA bisa dapat kerja, itu kan mujizat Tuhan. Tapi kami harus mulai 1 tahun duduk di kaki Tuhan setiap pagi 1 jam dengan keluarga. Dan itu mengubah apa yang tidak bisa saya lakukan sebagai seorang ayah, itu bisa Tuhan lakukan. Apa yang saya tidak bisa penuhi dalam keluarga, karena sampai sekarang saya tidak kebal. Saya dosen pun baru mulai, jadi belum ada gaji. Ya. Tapi kalau Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa berkati. Karena Tuhan, karena kita harus memilih. Setiap hari bangun, saya memilih harus berdoa dengan keluarga 1 jam atau bikin. Karena saya juga sekarang aktif di TikTok. Jadi apakah saya mau share live TikTok? Berdoa dulu. Saya selalu berkata, saya membutuhkan. Kita harus memilih bagian yang terbaik. Daud di dalam Mazmur 16 ayat 5 dan 6 dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang akan menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya, kalau saudara belajar tentang Daud, saudara akan menemukan luar biasa. Seorang pengembala kambing domba yang Alkitab katakan hanya 2-3 ekor. Tidak ada potongan jadi pejabat. Bahkan Samuel pun hampir tertipu. Tapi yang Tuhan lihat hati. Daud bukan pengusaha peternakan besar. Alkitab mengatakan 2-3 ekor. Artinya dia hanya punya 5 ekor. Tapi Alkitab mengatakan dia mulai menyembah Tuhan di padang pengembalaan. Menyembah Tuhan. Ya, dia pilih yang bagian yang terbaik, yaitu menyembah Tuhan. Dan pilihannya mengubah Daud yang adalah pengembala kambing domba 5 ekor tadi pergi ke istana. Saya percaya Daud bukan penyembah biasa. Karena waktu Saul kerasukan, mereka mencari orang yang bisa bermain kecapi dan menyembah Tuhan. Ada orang yang berkata ada satu, yaitu anak Isai. Mereka panggil dia main kecapi. Setannya lari. Menurut saudara, kecapinya merek apa? Yang main? Kan yang terkenal kan yang mana? Enggak. Bukan masalah alam, masalah kehidupannya yang hidup dalam penyembah. Itu menarik berkat Tuhan, menarik promosi Tuhan. Kenapa kita tidak melihat promosi Tuhan? Karena kita tidak dekat dengan Dia. Hidup kita setiap hari salah pilih. Kita pilih untuk membuang-buang waktu dengan main game. Kita pilih ya, untuk membuang-buang waktu dengan orang menang film bakar. Kita salah. Padahal Tuhan mau. Nah, saya tidak mengatakan saudara harus jadi orang fanatik, enggak. Tapi pilih yang terbaik. Maka secara hidupmu akan berubah. Waktu saya menulis khotbah ini, saya teringat mertua saya. Mertua saya namanya Martha Ranu, ya. Ada Femi kenal. Ya. Tapi beliau dikenal di GKPI. Dapat dikatakan untuk Indonesia Timur.
sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Dan seringkali saya pergi ke tempat pelayanan di Halmahera kan, di Jayalolo, yang baru lagi laut di Buangir. Ya. Dan saudara, saya sendiri kagum, umurnya sudah 70 lebih, 74 lebih. Tapi setiap jam 4 pagi, dia dengan papi saya sudah duduk di depan pastor, bermain gitar, pakai speaker, pakai mic, dan mulai menyembah Tuhan dan jemaat menyerukan. Setiap jam 4, saya bilang minta ampun. Itu sebabnya dia kuat untuk melayani Tuhan sampai sekarang. Mereka suami istri kalau di kalangan GKPMI itu dikenal sebagai orang yang berhasil membangun 4 gereja besar, di Sorong 1, di Manado 1, di Ternate 1, dan di Buangir 1. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka sederhana, mereka tidak pandai secara teologi, kalau saya kenal mereka. Tapi mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka memilih bagian yang terbaik. Saudara mau pilih hal yang luar biasa? Pilih yang terbaik. Jangan pilih yang kurang baik atau yang agak baik. Apa yang terbaik? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ujian penyembahan adalah pilihan terbaik. Karena itu tidak bisa diambil daripada. Yesus mengatakan ayat ini bagi saya sangat dalam. Harusnya kita orang Kristen merenungkan. Yesus mengatakan bahwa ini tidak bisa, duduk di kaki Tuhan itu tidak bisa diambil. Wow. Kenapa? Karena kekayaan bisa diambil, betul kan? Saudara punya kekayaan kan jatuh malam terbakar dan seluruh hilang. Ya. Kesehatan bisa diambil. Saudara siap mendadak sakit dan mati. Ya kalau langsung mati boleh, tapi kalau stroke ya, bisa diambil, betul kan? Apa? Pasangan itu bisa diambil. Apa yang tidak bisa diambil? Duduk di kaki Tuhan. Yang luar biasa kata diambil itu juga dari bahasa Yunani alpha hereho, ya. Dan alpha hereho ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan sekedar diambil, tapi alpha hereho ini mempunyai pengertian putus. Jadi kalau engkau duduk di kaki Tuhan, setia di kaki Tuhan, sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, maka saya dan saudara tidak bisa, setan tidak bisa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Karena yang setan takut itu engkau mulai berlutut di hadapan Tuhan. Setan tidak takut dengan punya gelar S1, S2, S3. Setan tidak takut itu. Yang setan takut adalah mereka yang duduk di kaki Tuhan. Ada kata-kata yang bagus sekali. Apabila engkau berlutut di hadapan Tuhan, maka engkau dapat pergi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Artinya saya dan saudara perlu untuk mengambil keputusan sesuatu yang tidak bisa diambil, yaitu saya dan saudara duduk di kaki Tuhan. Amin. Waktu kita duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Arti lain dari alpha hereho adalah memecat aku. Waktu saya membaca ayat pengertian lain dari kata diambil yaitu memecat, saya teringat akan Daniel. Kalau sudah baca Daniel, itu luar biasa loh. Banyak orang pengen jadi pejabat, biasanya bertahan 1 periode saja atau 2, kan biasa begitu kan. Tapi Daniel, saya pernah baca satu buku tafsiran Daniel yang agak tebal. Dia berkata bahwa ada 8 raja berganti, tapi Daniel tetap jadi orang terkenal. 8 raja berganti. Bukan raja saja berganti, kerajaannya berubah. Kalau sudah baca kitab Daniel, dari Babelonia, Media, Persia, dan Media Persia, kerajaannya ganti, dan dia tetap jadi orang terkenal. Ya. Nah, kalau dalam kitab Daniel, Alkitab mengatakan Daniel sudah berkata ya untuk hidup benar. Tapi juga Daniel, Alkitab mengatakan bahwa
saja tidak kan? Tapi itu selalu tidak ada waktu. Ya. Itu sebabnya Eko juga tidak lihat banyak promosi. Karena Eko selalu berkata tidak ada waktu. Eko sering berkata tidak ada waktu. Dan Eko juga tidak akan lihat berkata apa. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita, yaitu duduk di kaki Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kita sedang hidup di ujung akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang kembali. Dan Yesus yang jelas memperingatkan kita bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi orang yang melakukan firman. Dan di sini kalau kita baca Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, orang-orang berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama, bukankah aku melakukan mujizat demi nama. Waktu saya baca ini saya kaget, karena saya pikir ini pasti orang Pentakosta, karena yang bernubuat dan bikin mujizat orang Pentakosta. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Tahukah saudara kata mengenal? Bahasa kata Yunani ginosko. Ginosko itu bukan sekedar mengenal. Ginosko itu tidak ada di bawah di sini. Ginosko itu mempunyai pengertian hubungan inti, dekat, inti. Ya, kata ginosko. Artinya saya dan saudara perlu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena itu yang akan membawa kita pergi ke surga. Saya sudah pernah mengatakan ini juga. Menurut pengetahuan di hadapan Tuhan itu ada beberapa lapisan. Tahukah saudara lapisan pertama? Mereka yang tahu menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan. Itu lapisan pertama. Yang dia tahu menyembah di belakang sudah disusun begitu. Karena Allah menuntut penyembahan, Allah mencari penyembah, Allah menginginkan penyembah. Tadi waktu saya memikirkan kebenaran yang tidak bisa diambil daripada, saya teringat akan Henok. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24, Kejadian 5 ayat 22 dan 24, di situ dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara lihat, saya percaya kata dia dipakai untuk bergaul ini bukan biasa, tapi ini keintiman. Henok intim dengan Tuhan, dan pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa Henok tidak ada lagi. Ya, ada terjemahan lain, kata lain, arti lain dari kata Henok tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, diangkat itu dari bahasa Ibrani lafka. Lafka itu bukan sekedar diangkat, tapi direkrut, ditangkap. Ya. Artinya betapa luar biasanya Henok intim dengan Allah, intim dengan Bapa, hidup dekat dengan Tuhan. Akhirnya bukan saja dia tidak bisa diambil daripada, tapi dia diambil oleh Tuhan pergi ke surga. Bukankah kita sedang menanti-nantikan waktu Yesus datang kembali? Dan kita yang masih hidup, Alkitab mengatakan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi saya mau mengatakan itu hanya bisa terjadi buat mereka yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Apa yang Yesus katakan itu penting sekali. Saya berharap ya kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan khusus jemaat Jesus King of Life, menemukan kebenaran. Dan saya percaya kalau kita semua di tempat ini
mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu waktu tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Satu waktu tempat ini tidak bisa menampung. Jangan hanya Pak Gembala dan Ibu Gembala, majelis saja yang bergumul atau pelayan yang bergumul. Tuhan mau kita semua bergumul. Karena waktu kita mengambil keputusan untuk dengar apa yang Yesus katakan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Biarlah mulai malam ini kerinduan utama kita adalah tetap ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan.